Siang ini kita melaksanakan rapat koordinasi untuk melaksanakan identifikasi terhadap tersangka dan terdakwa sasaran deradikalisasi. Hal ini untuk yang pertama kali kita lakukan dalam tahun 2019 ini. Tetapi sebetulnya bukan hanya 2019 ini, sejak BNPT berdiri baru pertama kali ini dilakukan. Yang lalu-lalu kita laksanakan identifikasi ini terhadap para narapidana. Tapi sekarang kita laksanakan terhadap tersangka dan terdakwa. Tadi sangat luar biasa antusias sekali pertanyaan-pertanyaan dari para peserta terhadap narasumber yang intinya mereka ingin menanyakan siapa sebetulnya yang melaksanakan identifikasi masalah ini. Jawabannya nanti akan dirumuskan setelah acara ini selesai, setelah rapat koordinasi ini selesai dilaksanakan. Kemudian di samping itu yang lebih penting lagi, jangan sampai nanti identifikasi masalah ini setiap bagian atau setiap instansi melakukan, sehingga si tersangka atau terdakwa ini menjadi jenuh atau bosan. Kok pertanyaan itu lagi. Jadi ini kita antisipasi jangan sampai terjadi. Enggak, kita harus bisa menyepakati kita mau melakukan klasifikasi yang mana. Alhamdulillah dikasih kesempatan untuk bisa sharing dalam rapat koordinasi di BNPT untuk persiapan pembuatan identifikasi tersangka dan terdakwa tindak pidana terorisme. Kenapa ini penting? Identifikasi tersangka terdakwa selama ini belum pernah dilakukan, karena yang dilakukan adalah pada profiling yang sudah menjadi napi terorisme. Sedangkan amanat undang-undang yang baru, undang-undang terorisme kita mensyaratkan bahwa BNPT memang harus mulai melihat bagaimana identifikasi pada tersangka dan terdakwa, sehingga tidak ada yang putus informasinya, karena bagaimanapun ketika seseorang menjadi tersangka atau terdakwa terorisme, dia punya kesempatan juga untuk makin mengkristalisasi pandangan keagamaannya, sehingga dia makin menjadi radikal dan bisa berakibat pada aksi-aksi teror. Dasar kegiatan ini sebelum lahir Undang-Undang 5 2018, kita telah merumuskan pada awal berdiri BNPT blueprint deradikalisasi. Di dalamnya dalam melakukan identifikasi harus juga melihat siklus deradikalisasi. Deradikalisasi itu proses ongoing, tidak akan pernah berakhir. Pembinaan itu tidak pernah berakhir. Olehnya itu baru kita lihat ada mata rantai yang terpotong, yaitu sentuhan sasaran deradikalisasi pada tersangka dan terdakwa itu kemudian dikuatkan dengan Undang-Undang 5 2018 pasal 43. BNPT tidak bisa jalan sendiri, dia adalah badan negara yang baru dibentuk. Sementara tantangan yang kita hadapi sangat-sangat kencang. Kemudian output dari kegiatan kita ini nanti ada terumusnya pedoman identifikasi yang intinya bagaimana menyasar seluruh tersangka dan terdakwa agar kita tahu duduk masalah sebenarnya, apa betul radikal, apa sangkaan kita. Nanti kalau identifikasi ini memberi kontribusi kepada penegak hukum yang tadinya kita lihat hanya tingkat radikalnya di tingkat 3, ternyata di tingkat 4 atau di tingkat 1. Jadi melengkapi apa yang dilakukan, temuan-temuan dilakukan oleh investigasi dari kepolisian, dari jaksa dan pengadilan. Pada akhirnya hakim tetap memutuskan berdasarkan masukan-masukan.